Audio in action. Selamat siang semuanya, selamat datang di program Ngobar Tahu. Ngobar Tahu. Terima kasih atas kehadiran para pemirsa. Tentu para pemirsa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Program kami ini akan membicarakan tentang culture shock dengan tema Ngobar Tahu adalah ngobrol bareng perantau yang akan dipandu oleh saya Muhammad Aji dengan co-host saya Noval Fatoni. Tentu akan sangat seru sekali pada hari ini dan kita hari ini akan membahas tentang coffee shop. Nah, dan kebetulan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Boleh kita sambut bintang tamunya? Tepuk tangan semuanya. Ya, silahkan Mas, duduk Mas, duduk. Ya. Halo, selamat datang di talk show kami Ngobar Tahu. Ya, selamat datang ya Mas di program Ngobar Tahu, ngobrol bareng perantau. Ya, pada tema kali ini kita akan membahas tentang coffee shop. Nah, silahkan Masnya boleh memperkenalkan diri dulu dengan basicnya apa, mungkin pekerjaannya atau kuliah di mana? Sebelumnya nama saya Dianken, saya basicnya barista. Saat ini bekerja di salah satu coffee shop. Oke. Barista di salah satu coffee shop. Menarik. Oke. Mas siapa tadi? Ken. Mas Ken. Oh, panggil aja Ken. Oh ya. Mas Ken ini sudah menjadi barista sejak kapan? Kurang lebih ya, hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Lama sekali ya Mas ya? Lama Mas. Ya, lumayan. Oh, itu nggak ada jeda untuk break itu Mas? Libur atau apa? Nganggur lah ini. Oh, nganggur. Oh, gitu. Itu 3 tahun di tempat yang sama atau beda-beda? Oh. Untuk yang terakhir ini di coffee shop mana Mas, kalau boleh tahu? Mungkin boleh disebutkan coffee shop Mas sekalian promosi. Promosi. Area Klaten sih. Oh, area Oh, Klaten. jauh ya? Ya, soalnya sekarang lebih sering tidurnya di Klaten. Oh, gitu. Iya. Terima kasih loh Mas, kan udah jauh-jauh datang dari Klaten. Ini Ngobar Tahu. Baik, Mas Ken, di coffee shopnya Mas Ken ini rame nggak? Rame, mungkin pengunjungnya itu boleh disebutkan juga kriterianya, mungkin dari mahasiswa atau memang konsepnya family atau gimana? Kalau di tempat saya kerja untuk saat ini sih lebih banyak tetap mahasiswa ya, anak muda. Apalagi sekarang memang lagi hype banget sih menurutku di coffee shop itu, terutama anak-anak SMA pun udah mulai menjamah ngopi. Zamanku SMA malah belum ngopi. Oh, belum. Malah mahasiswa ya sekarang ya? Iya, mahasiswa Kalangan. SMA. Ya. Oh, seperti itu. Berarti sudah menjangkau kalangan pelajar juga ya? Iya. Seperti yang dijelaskan Mas Ken, kan mungkin yang belum tahu teman-teman, dulu itu mungkin zaman-zaman mungkin seangkatan sama Mas Ken ataupun saya itu mungkin zaman-zaman SMA itu masih nongkrong di burjo atau warung kopi biasa. Sekarang kan udah ada coffee shop, udah tren, Sekarang udah high juga. class ya. Udah high class. Sekarang anak-anak SMP SMA itu pada ngopi shop. Iya. Raketang ngopo ngegame lho Mas. Nah, kuwi. Pesen wedange siji tur le nongkrong 5 jam. Wah, yo. Bangkrut atau Mas? Sebagai barista kan mangkel ora? Enggak sih, kalau Enggak mahal, ya? soalnya kan punya sendiri ya. Oh, nggak apa-apa Mas, siapa tahu besok 5 tahun ke depan kan bisa punya Amin, coffee shop amin, sendiri. amin. Oke, kalau Mas Ken sebagai barista nih, Mas Ken juga sering nggak misal di jeda waktu libur gitu, mungkin berkunjung ke coffee shop lain gitu, atau cuma pas wah aku libur nge-shift nih, aku nongkrong di tempat kerjaku aja lah, atau kemana gitu? Pasti nongkrong di tempat kerjanya atau di lain? Tempat lain Mas. Tempat lain. Karena Oke. ya, selain buat nyari relasi ya dalam artian gitu, sama nyari ilmu lah. Oke. Terus Terus sering juga ya Mas ya, apa main-main ke tempat kopi, terus walaupun nggak kerja di situ. Iya, sering Oh, banget. sering ya. Berarti banyak kenalan juga ya. Lumayan. selain memperbanyak relasi juga belajar tentang minuman yang baru, mungkin bisa dikombin di tempat Mas Ken bekerja. Curi-curi resep sih. Dan biasanya kalau barista, setiap barista itu mempunyai resep sendiri-sendiri Mas. Kalau Masnya gitu nggak? Biasanya iya Mas. Oh, iya. Biasanya memiliki satu resep kayak signaturenya gitu ya misalnya. Tapi kadang ada yang di publish, ada yang Oh gitu. Resep per barista atau
kopinya sendiri gitu ya. Iya. Tapi lebih sering kalau saya cuma ngimprove ya Mas. Jadi Waton nyampur kayak ini ya Mas. Ya? enggak. Kopi terus gula terus anu. Enggak sih. Oh enggak. Patenya niru kayak orang tapi tak modif dikit. Oh modif dikit. Ya sistem ATM, Oh, amati tiru modifikasi. Yoi. Bagus. Keren. Nah ini Mas Ken selama bekerja di coffee shop 3 tahun dan berpindah-pindah, pernah nggak sih Mas Ken itu bertemu dengan customer yang mungkin wah customernya ini kok jengkelin atau banyak request atau apa gitu, sering nggak? Sering sih. Banyak permintaan lah biasanya. Sering. Biasanya sebutannya pendekar. Oh, Pendekar. Lebih sering Berarti kalau- sengaja mau bat mabit gitu ya Mas. Ya, biasanya ngetes gitu. Oh, Tapi ngetes. biasanya lebih sering mereka cenderungnya ngetesnya di menunya yang manual brew gitu. Oh. V60 gitu. Oh, V60. Ya. Itu tuh mereka kalau ngetes gitu emang mereka tahu tentang kopi atau memang mereka sok-sokan gaya wah aku tahu kopi nih, kopi itu harusnya gini. Ya kadang ya takutnya nih kayak gitu mas, ternyata kalau dia ternyata emang orang awam ya kan, Lah, ya. pikiran negatif dulu, jadi ya semuanya tapi aku tetap profesional lah ya. Pokoknya sebagai pegawai tak layani apa yang dia minta, kalau nggak sesuai ya menurutku kembali lagi selera sih sebenarnya. Berarti sering anu ya, kopi itu rata-rata V60 ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Ada Cuma selain kayak- apa V60 itu? Kayak V60 itu kayak yang kayak orang yang bener-bener biasanya sih senang sama tahu, Oh, karena memang itu menu yang sebenarnya nggak banyak orang, apalagi anak muda kan, Iya. paling kopi susu kan. Iya, Kopi susu, kopi saset. Gula aren lah. Biasanya gula aren kebanyakan, dan memang yang saya tahu kebanyakan yang mencari kopi V60 ini memang orang-orang yang memang penikmat kopi, mulai setiap minumannya datang mulai dicium aromanya, dirasakan. Itu mungkin buat teman-teman yang tahu tentang kopi pasti juga sering kayak gitu kalau di coffee shop. Nah, Mas Ken ini di tempat bekerjanya ini, tempat kerjanya Mas Ken coffee shopnya ini loh, itu ada saingannya nggak Mas? Saingan mungkin yang saling saingan berketat banget gitu. Mungkin misal tempatnya Mas Ken sini sebelahnya ada coffee shop juga, itu persaingan. persaingan lah, kompetitor. Ada sih mas, apalagi yo era-era sekarang ini, nggak tahu tahun-tahun sekarang tuh banyak banget yo pertumbuhan di coffee shop, terutama ya di Klaten juga, apalagi di Jogja itu Ya, mulai wah. banyak yang baru-baru semua mau cari model apa aja, ada yang family, ada yang modern, ada yang momen sing ketinggian banget. Ya, Ada lah. yang Jadi seragam suwe-suwe belah. kayak Alfamart, Indomaret tuh ya Mas ya? Nah, mulai menjamur lah, mulai menjamur. Lama-lama jual kopi semua ada yang Iya. pilihan. Dan mesti nggak nganu Mas, kalau kopi sama kopi itu nggak perang, nggak apa, ibaratnya nek dalam bisnis itu Mas, persaingan antar customer itu nggak malah saling tukar pikiran kalau kopi itu biasanya. Iya bener gitu. Iya, harusnya yang secara sehat gitu ya, cuman ada yang masih black campaign juga. Iya. Black campaign berarti memang mereka melakukan cara-cara yang seperti itu ya. Iya. Nah, Mas Ken, lika-likunya apa sih bekerja menjadi ini barista? Nah, kalau barista ini susah UMR ya mas. Waduh, duit. Ya, ya. Gaji UMR. Ya menungso kuwi mesti butuh duit ya Mas ya. Betul. Oke. Ya. Tapi kalau saya Betul. Diminum Mas, diminum. Wah, Diminum dulu ya? Haus. Ya, silakan, diminum silakan. dulu aja. Diminum. Nah, menunggu Mas Ken sambil minum, mungkin ini adalah pertanyaan di penghujung acara kita. Tak terasa sudah cukup berjalan dan Mas Ken sudah bercerita banyak sebagai barista dan menceritakan POV Mas Ken ini dari sudut pandang barista. Oke Mas Ken, di penghujung acara ini mungkin ada nggak sih pesan atau kesan yang ingin disampaikan mungkin bagi yang ingin ngopi atau sering ngopi, kan banyak atau Mas, misal mungkin saya pengalaman ada yang lihat buang putung rokok sembarangan, kan sering kan di coffee shop itu kan ya kalau kerja wah rodok mangkeli iki njupuk ini nah itu boleh pesan atau nganu yang bisa disampaikan ke penonton. Dan bisa lebih tepatnya kayak pesan Mas Ken juga kan sempat kuliah juga kan, Iya. terus Nah, kerja. bener-bener itu pernah kuliah juga itu. iya. Gimana caranya buat motivasi ke pemirsa, gimana caranya orang kuliah itu bisa bekerja dan lancar gitu.
Kalau untuk itu lebih baik fokus salah satu dulu aja ya teman-teman. Oh, ya, ya. Kalau yang kuliah ya fokus kuliah aja dulu. Oke, sampai selesai. Soalnya ya kuliah juga yang bayarin orang tua, ngeluarin banyak uang. Dilihat sifatnya orang tua, emang cari uang nanti bikin lupa, bikin males cari. Tapi ingat lagi nih orang tua dan ngeluarin effort banyak juga selain biaya ya. Iya mas, benar betul. Nah, untuk pesan yang terakhir itu buat customer coffee shop tuh gimana, Mas? Saling menghargai aja sih sebenarnya. Suatu saat kalau para customer juga kerja di tempat orang, biar dihargai juga gitu aja. Oke. Oke. Tuh dengerin karena Dengerin buat yang barista berkunjung kita. tuh jangan buang puntung rokok sembarangan. Betul. Saya juga pernah merasakan bekerja ngambilin itu juga rodo ngetokke unek-unek meh pengen misui kowe jane iki. Sabar, sabar, sabar. Baik, terima kasih Mas kan sudah hadir di acara kasih. Ngobar Tahu. Terima kasih banyak udah jauh-jauh dari Klaten. Baik, cukup sesi hari ini berbincang-bincang dengan salah satu barista. Mas Ken ini. Mungkin yang terakhir boleh dikenal Mas kerja di mana tadi? Kalau kerjanya di namanya Kala Balik. Kala Balik Itu coffee bisa shop. didatengin nanti ketemu sama Mas Ken. Nah, ketemu Mas Ken. Nah, Barista handal. profesional. Profesional. Nah, baik, terima kasih dan selamat berjumpa lagi di lain waktu. Dan Terima kasih. jangan kembali lagi. Jangan lupa kembali. Oh iya, jangan lupa kembali. Iya. Oke. Jangan- Gimana? Ya, Bos. Padha wae lah. Oke. Habis ini ada ada tamu spesial juga. Wah, ya patut Jangan ditunggu tentunya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan air yang berlebihan dapat membuat krisis air bersih secara global, apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak fatal terhadap ketersediaan air bersih. Maka, gunakan air secukupnya. Jaga dan hematlah air untuk kehidupan kita semua.